Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui ya, di hari pertama race weekend Grand Prix atau MotoGP Austria ada berita baru yang boleh dibilang cukup menggemparkan gitu ya, yaitu hadirnya informasi bahwa yang tahun sekarang itu namanya tim Tech3 KTM itu tahun 2023 atau tahun atau musim yang akan datang itu akan berganti entitas menjadi Gas Factory Racing Tech3. Nah, jadi seperti itu informasinya. Dan pada saat penginformasian dari tim baru untuk 2023 tersebut, Pierer Mobility juga menginformasikan bahwa salah satu ya dari dua pembalapnya sudah ditentukan, yaitu Pol Espargaro yang tahun ini masih membalap dengan Repsol Honda. Jadi Pol Espargaro akan pindah tahun depan, tahun 2023 ke Tech3 Gas ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi seperti itu. Sebenarnya informasi ini tuh nggak yang ujuk-ujuk hadir gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian baca TMC Blog yang mulai dari pertengahan bulan Juni 2022 yang lalu itu rumor-rumor seperti ini tuh sudah mulai terjadi gitu ya. Terutama ini tuh hadir ketika awalnya itu Suzuki menyatakan akan mengakhiri aktivitas mereka di MotoGP di akhir musim 2022 ini. Nah, artinya jika Suzuki itu keluar dari MotoGP, ini kan menghadirkan satu lagi space yang bisa diisi oleh tim lain awalnya atau pabrikan lain. Awalnya Gas itu ingin masuk sebagai boleh dibilang pabrikan baru gitu ya. Nah, namun hal ini ditolak sama Dorna. Bukan ditolak Gas-Gasnya teman-teman sekalian. Kenapa? Gas-Gas bisa aja masuk ke dalam MotoGP untuk menggantikan slot yang ditinggalkan oleh Suzuki. Namun syaratnya adalah Gas-Gas harus benar-benar menghadirkan entitas yang benar-benar baru gitu ya. Dan independen atau tidak ada hubungannya dengan KTM. Artinya dia motornya nanti mesti benar-benar baru dan tidak ada hubungannya dengan motor KTM, yaitu KTM RC16 di 2023 nanti. Nah gitu, jadi benar-benar motor baru, motor yang dihomologasikan oleh brand pabrikan Gas. Dan Pierer Mobility menyatakan tanda bendera putih, menyerah kalau udah kayak gini, karena mereka nggak sempet lah untuk membuat satu motor atau satu mesin yang baru, yang benar-benar baru, yang terpisah atau independen dari mesin atau desain dari KTM RC16. Namun ditolak oleh Dorna, mereka tidak kendur semangat gitu ya, dan akhirnya mereka menghadirkan strategi baru, yaitu dengan cara menggantikan Tech3 KTM yang terakhir itu nanti di tahun ini, yaitu tahun 2022 itu menjadi Tech3 Gas di tahun 2023, dan akhirnya sudah diumumkan ya barusan di hari pertama Jumat di Grand Prix Austria 2022. Nah, teman-teman sekalian, jika melihat dari press conference-nya itu jelas banget, namanya adalah Gas Tech3 Factory Racing Team. Nah, diksi dari Factory Racing Team di embel-embel nama Gas Tech3 Factory Team ini agak sedikit membingungkan bagi orang-orang yang awalnya tuh baca gitu ya, baca nama officialnya. Mereka menyangka bahwa ini tuh adalah sebuah factory team atau tim pabrikan, sama seperti kayak Repsol Honda, Red Bull KTM, Monster Energy Yamaha, Lenovo Ducati, atau Aprilia Racing Team. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya Gas Tech3 Factory Racing ini bukan memiliki entitas atau status sebagai tim factory, teman-teman sekalian. Nah, menurut saya Tech3 Gas ini di tahun 2023 itu walaupun menghadirkan brand baru, namun dia tidak menghadirkan manufacturer baru atau pabrikan baru. Manufacturernya tetap KTM gitu ya. Toh nanti mereka akan membalap di 2023. Mereka akan membalap, kata Pit Bearer itu menggunakan brand motor Gas gitu ya. Jadi namanya perkiraan saya nanti di 2023 adalah
GasGas RC16. Jadi bukan KTM RC16 tapi GasGas RC16 dengan desain dan juga homologasi yang dipastikan sama persis dengan KTM RC23 2023 yang dipakai di tim Red Bull KTM yang tahun depan akan akan dibesut oleh Brad Binder dan juga Jack Miller gitu ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kalian. Jadi pada dasarnya GasGas Tech 3 Factory Racing Team itu sekali lagi teman-teman bukan merupakan tim factory secara status. Walaupun secara nama ya bener GasGas Tech 3 Factory Racing ada. Cuman menurut saya tulisan dari GasGas Factory Racing Team itu menunjukkan bahwa mereka, menurut saya adalah mereka memperoleh kayak support penuh dari pabrikan. Jadi factory racing itu maksudnya seperti itu. Bahkan kalau teman-teman sekalian ngeh ya, di tahun 2022 ini juga tim Tech 3 KTM itu tetap menggunakan tulisannya gimana ya saya lupa, pokoknya Tech 3 KTM Factory Racing Team. Jadi tetap ada Factory Racing Teamnya. Namun walaupun Tech 3 KTM Factory Racing itu menggunakan kata-kata Factory Racing, di 2023 ini status mereka di bawah regulasi yang dihadirkan oleh Dorna itu bukan tim factory, bukan timnya factory, gitulah teman-teman sekalian. Ya, jadi mereka tetap merupakan tim independen atau tim tim independen atau tim satelit ya. Jadi kalau menurut saya status GasGas Tech 3 Factory Racing Team di tahun 2003 itu mirip masih kayak bagaimana status ya dengan Aprilia ketika Aprilia masih bergabung dengan Gresini. Seperti kita lihat di tahun-tahun lalu kayak 2021 ke belakang itu Aprilia Gresini itu tidak dianggap atau tidak memiliki status sebagai tim factory. Tetap mereka adalah tim independen, dan dengan tim independen itu mereka masuk juga di dalam klasemen best independent team. Kalau tahun-tahun lalu, kalau misalkan tim-tim factory kan nggak masuk di situ, mereka masuknya di tim independen. Dan artinya di tahun depan itu si GasGas Tech 3 Factory Racing Team ini yang bukan statusnya sebagai tim factory itu tetap menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai tim independen. Ya, apa aja tuh beberapa yang mungkin bisa saya share ke teman-teman sekalian adalah yang pertama adalah tim independen itu menerima kayak subsidi dalam tanda kutip oleh dari Dorna sekitar 2 atau 3 juta euro gitu ya tiap tahunnya. Sementara kalau tim factory kan enggak teman-teman sekalian. Nah, terus habis itu salah satu tanda bahwa mereka adalah tim satelit atau tim independen adalah mereka tidak menggunakan motor dengan homologasi tersendiri. Jadi motornya masih persis plek sama seperti apa yang dipakai oleh KTM Red Bull di tahun 2023 nanti. Nah, kayak gitu. Dan seperti juga tim-tim satelit lain, 2 pembalap di Tech 3 GasGas tahun 2023 itu boleh aja gitu ya menggunakan homologasi berbeda. Kayak misalkan nanti Pol Espargaro dengan satu pembalap lainnya itu ya entah siapa ya, rumornya sih katanya tetap Remy Gardner. Misalkan Remy Gardner aja ya, Pol Espargaro dan Remy Gardner ini boleh menggunakan motor dengan homologasi yang berbeda. Kayak misalkan Pol Espargaro pakai GasGas RC16 tahun 2023, terus habis itu si Remy Gardner pakai GasGas RC16 2022. Ini boleh. Tapi kalau misalkan mereka hadir sebagai tim factory kayak misalkan Repsol Honda, Red Bull KTM itu nggak boleh. 2 pembalap yang dinaungi di satu tim factory itu nggak boleh menggunakan mesin dengan homologasi yang berbeda-beda. Jadi mesti sama gitu ya. Pol Espargaro dengan Marc Marquez harus sama gitu ya tahun sekarang gitu ya. Brad Binder dengan Miguel Oliveira itu mesti tetap sama gitu ya. Miller dengan Pecco mesti sama, Morbidelli dengan Fabio Quartararo mesti sama. Nah kayak gitu. Terus Mir dengan Rins juga mesti sama. Jadi nggak boleh beda kalau di tim itu. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Ini artinya juga di tahun depan GasGas Tech 3 itu juga tidak memperoleh konsesi gitu ya. Seperti kita tahu kalau misalkan ada tim pabrikan baru hadir itu mereka akan mendapatkan kemudahan konsesi. Dan karena GasGas
Tech3 Factory Racing ini tetap dianggap sebagai tim independen dari KTM, maka mereka tidak memperoleh konsesi karena KTM-nya sendiri tidak berada dalam posisi yang full konsesi di tahun 2023 nanti. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian mengenai status yang akan dipakai atau status yang akan diberikan kepada Tech3 Gas Factory Racing di tahun depan. Jadi ingat, jadi mereka tahun depan walaupun menggunakan embel-embel nama Factory Racing, mereka bukanlah tim pabrikan di tahun 2023. Status mereka tetap adalah tim independen. Mudah-mudahan bisa berguna. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.